wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua ya mahasiswa yang saya banggakan. Nah, di saat pandemi ini Waalaikumsalam. sampai saat ini kita belum bisa kuliah ya secara offline karena corona ini letupannya masih ya. Jadi masih kasihan ini sekarang 2 minggu ini luar biasa ya. Memang nggak kelihatan tapi itu ya memang ada gitu. Oke, kita lanjutkan dengan kuliah online aja dulu. Nanti insya Allah rencana yang semester genap kita akan resmi secara offline gitu. Tapi belum ada himbauan resmi, tapi rencana kita rapat pimpinan seperti itu. Karena bagaimanapun kita nggak boleh nggak boleh diam saja ya, tetap bergerak tapi dengan hati-hati gitu ya. Oke, pagi ini kita akan membahas terkait laptop dan peralatan mobile ya, yang lain. Sekarang lagi marak ya, apalagi zaman sekarang ini luar biasa ya perkembangannya. Nah, kita akan membahas banyak sekali ini ya. Ini slide-nya banyak banget ya, sampai 100-an lebih halamannya ini. Oke. Kita akan mulai di sini dengan ini chapter 7 ini memiliki beberapa section and objeknya apa. Nanti kita akan membahas terkait karakteristik laptop dan peralatan mobil yang lain, bagaimana mengkonfigurasi laptop, kemudian apa sih ini ya Pak, perangkat keras hardware dan komponennya seperti apa kalau kita mau menginstalasi dan mengkonfigurasi, dan kemudian nanti peralatan yang lain masih terkait ini bagaimana bisa koneksinya kita ke jaringan dan email. Nah, yang kemudian yang terakhir biasa kita harus melakukan preventive maintenance ya. Jadi bukan setelah rusak ya, tapi kita akan preventif mencegah ya laptop dan peralatan kita. Kemudian juga ada biasa ya, ada urutan untuk troubleshooting proses untuk laptop dan peralatan mobil yang lain. Oke. Langsung saja, kita sekarang sudah zamannya canggih ya. Kita bisa menggunakan peralatan mobile ya. Nih, bisa Anda lihat di gambar itu banyak sekali sekarang ini orang menggunakan piranti yang dia sukai ya. Jadi mobility in information technology mean the ability to access information electronic from different location outside of the home or office. Jadi mobility ya, itu kan sebenarnya asalnya dari pergerakan ya, mobile, kita bergerak itu. Nah, kita itu kan cenderung bergerak gitu, nggak diam di tempatnya. Jadi informasi IT itu kan bagaimana kita bisa mengakses informasi elektronik ya, entah itu bentuknya web, email ya, bahkan sekarang medsos banyak sekali ya, dari Twitter, Instagram, Facebook ya, WhatsApp, Telegram, banyak sekali aplikasi ya, tapi dan itu dari tempat yang lain ya. Kita tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Nah, kemudian ini mobility connectivity ini apa? Terbatas ya, hanya terbatas ketersediaan dari jangkauan sinyal ya kalau kita pakai HP atau kita menggunakan WiFi data network gitu ya. Jadi kalau Anda memiliki HP atau apa ya harus terkoneksi gitu ya. Terjangkau WiFi-nya, punya pakai data, lah itu baru bisa connect. Itu batasnya di situ. Maka kita harus memiliki itu. Nah, kemudian ada mobile device.
Jadi mobile device, peralatan mobile itu kan biasanya dia memiliki ini ya, baterai lah, konten power ya. Nah, dan itu bisa dicas ulang gitu. Nah, kita akan sekarang kan teknologi banyak ya, baterai HP itu kan berlomba-lomba pertama apa? Baterainya itu tahan lamanya lah, salah satunya itu. Kemudian juga bentuknya kecil, tidak berat gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ini apa? Dia tidak susah ya, tidak susah dalam artian mudah ya, mudah untuk mengoperasikannya. Mudah untuk dibawa, mudah mengoperasikannya, tidak rumit ya. Jadi do not rely and other donated peripheral device to operate. Jadi bisa ada tethering dan sebagainya. Jadi tidak mengenal membedakan apapun ya. Asal kita punya registrasi ya udah bisa gitu. Oke. Nah, kemudian kita ke laptop ya. Jadi laptop itu adalah sebuah komputer yang portable. Nah, nanti di sini biasanya dia run full version ya of operation such Microsoft Windows, iOS, or Linux. Jadi laptop itu ya memiliki variasi ya, mereknya, OS-nya itu. Dan itu hal yang biasa ya, nggak usah Anda kaget karena bagaimanapun Windows, ya iOS, Linux itu adalah sebuah minat ya, minat dan senangnya apa. Kemudian laptop itu nanti the same ya, jadi computing power and memory resource and desktop komputer ya sama. Soalnya kan desktop komputer ya, yang berdiri tegak, nggak bisa dibawa, harus di ruangan. Nah sekarang ini sudah berkembang. Kemudian laptop ini adalah terintegrasi ya. Kalau di komputer itu kan ada screen, keyboard, ya, ada mouse, touchpad, ya itu kan susah, terpisah-pisah ya. Tapi kalau laptop itu integrasi, ya tinggal buka, Anda gunakan. Laptop nanti di sini itu bisa run ya, jadi kayak HP dia ya, bisa asal ada baterai ya jalan gitu ya. Atau kalau baterainya habis bisa dicas gitu. Kemudian the offer connectivity option such web or wireless Ethernet, network, and Bluetooth. Jadi nanti laptop juga sudah disediakan ya, bisa pakai kabel, pakai WiFi, ya, pakai tanpa kabel gitu ya, pakai WiFi dan Bluetooth untuk koneksinya. Kemudian laptop ini offer device connection option ya, such USB and HDMI ya, but may lack the expansion capability of desktop. Jadi laptop ini Anda bisa mengoneksikan apapun ya, misalnya untuk presentasi bisa pakai layar tuh dengan HDMI, juga dengan USB ya. Nah ini sudah diketemukan ya sebuah teknologi yang fleksibel ya, elastis ya. USB nanti kan bisa dimasukin apa-apa ya, ada konverter itu luar biasa ya. Jadi kemudian nanti di sini, in order to make laptop more portable, some peripheral connectivity option may require additional hardware such as dock or port replicator. Jadi artinya nanti di sini dengan ada USB, HDMI, nah USB itu selalu berkembang, nanti ada versi-versi kecepatannya, dan itu bisa digunakan untuk apapun ya, untuk perantara ya, untuk memasukkan peripheral jenis apapun. Nah, kemudian kita akan telah sedikit mengenai smartphone. Ya. Jadi ini memiliki beberapa karakteristik. Ya, jadi smartphone run special operation system and designed for mobile device. Jadi kalau Anda pakai smartphone, ternyata juga sudah ada OS-nya juga gitu ya. Jadi nah itu OS-nya jenisnya Android, jenisnya untuk iOS, iPhone berapa itu semua sudah ada OS-nya juga, dan sifatnya dia spesifik. Dan nanti di sini smartphone have limit OS upgradable and
Candidate broadcast a new model ya, to make advanced and latest OS feature and app. Jadi nanti dia juga bisa di-upgrade ya. Upgrade ya karena ada keperluan ya, dengan beberapa perkembangan itu nanti diperlukan beberapa tambahan fitur ya, fitur-fitur di app. Maka itu selalu berkembang. Anda bisa cek di HP Anda iOS-nya apa, misalnya ada Jelly Bean, KitKat, ya Lollipop, itu yang ada di Android. Nanti yang di iPhone juga Mac itu ya Anda bisa lihat juga ya, jenisnya juga bisa diupdate gitu ya, kayak laptop atau OS yang ada di Windows itu ya, Windows 10 misalnya ada. Nah, di situ nanti bisa dilakukan ya. Maka biasanya ya, kecepatan itu ya bergantung kepada jenis smartphone-nya apa gitu. Kemudian software for smartphone usually limit to app ya, can be download from store such Google Play and app ini ya, Apple App Store, ini dua ini. ya minimal lah ya, pernah ya memiliki 2 HP gitu ya, walaupun yang satu agak ya nggak usah membuat yang mahal, yang murah juga ada ya, minimal biar ngerti seorang IT ya pernah pegang Apple lah gitu ya. Nanti smartphone ini menggunakan cellular connectivity ya. Jadi kita kan sudah punya kartu ya, kartu itu SIM card itu bisa berkonek dengan pakai data ya, tambahkan, kemudian nanti bisa voice dan sebagainya. Nah, tapi nanti dia juga bisa koneksi dengan Bluetooth dan Wi-Fi. Itu nanti itu kan sudah sering pakai ya. Oke, sekarang kita sampai ke smartphone fiturnya ya. Jadi smartphone itu nanti dia sudah include ya, artinya sudah ada di dalamnya itulah GPS. Jadi GPS ini Global Positioning System ini luar biasa ya. Nah, sekarang Anda bisa kemana-mana ya, tanpa takut soalnya ngerti jalan ya. Jadi sebenarnya GPS ini adalah receive info use satelit, ini menggunakan satelit ya, GPS itu ya, untuk menentukan lokasi geografi dari device Anda gitu. Jadi itu pakai satelit, itu nggak main-main, itu satelit itu ya Anda. GPS itu langsung satelit. Nah, kita nggak merasa gitu ya, langsung koneksi satelit. Nah, jadi nanti kalau Anda aktifin gitu ya, langsung ada di mana kelihatan. Some app allow smartphone to act the navigation GPS ya, to provide guidelines for driving, biking, and walking. Nah, ini sekarang Anda sudah ya, orang IT, nggak orang IT pun sudah biasa itu, bapak-bapak Gojek, Grab itu sudah digunakan, sudah mengubah dunia. Ya, bahkan dia sudah disertai teknologi artificial intelligence. Nah, di dalamnya ada deep learning, ada machine learning. Wah, itu dia bisa belajar ya. Belajar secara mendalam, belajar dengan mesin itu. Nah, maka dia tahu kalau ada GPS itu bisa ngerti ya, ini macet, ini enggak gitu ya. Karena dia mendapat apa? Mendapat info karena ini satelit dari HP Anda itu kan diketahui gitu ya. Kecenderungan kok jalannya macet, jadi merah, kuning dan seterusnya itu. Maka ilmu terbaru sekarang ini nanti kalau Anda tahu itu adalah ini ya, deep learning atau artificial intelligence nih, yang banyak riset-riset terbaru ini. Jadi itu kayak benar-benar otak ya, dia memiliki semacam neural network ya, kayak kita ini bisa dilatih gitu ya, bisa dilatih dengan beberapa macam, tidak hanya GPS tapi yang lain gitu ya. Nah, itulah luar biasa perkembangannya. Maka di sini dibahas sama materi sama Cisco ini bahwa GPS ini luar biasa ya. Luar biasa dalam artian bisa mengubah. Tapi Anda harus tahu perbedaannya orang IT dan enggak adalah tahu bahwa GPS itu adalah menerima sinyal dari satelit. Ya. Kemudian GPS itu juga menentukan bisa lokasi ya, karena ada satelit yang terkoneksi gitu ya.
Itu. Nanti juga ini ya, ini juga ada device without GPS service can still determine the location ya. Nah, device kadang-kadang ya tanpa GPS, tapi dia bisa menentukan lokasinya. Tapi di sini ada inless precache ya, by using info from nearby mobile service antenna or nearby Wi-Fi access point ini. Ya, nggak usah GPS tapi juga ngerti karena sudah terintegrasi ya, karena ada teknologi tadi itu, karena ada service antena atau dengan access point itu. Another feature some smartphone is ability to tether ya, to or share ya, tethering itu ya, tethering itu untuk share pakai data dan seterusnya itu. Oke, sekarang kita lihat untuk tabletnya atau e-reader. Ya, orang sekarang tidak mau lagi pakai kertas, buku nggak usah almarinya penuh buku, tapi bukunya cukup lewat soft file gitu ya. Maka tablet ini mirip dengan smartphone, kemudian nanti adalah sama ya, dia juga menggunakan OS juga, like Android or iOS. Nah, tablet nanti biasanya ini adalah dia berkoneksi dengan Wi-Fi atau Bluetooth connectivity. Ya, otomatis menggunakan USB atau audio port. Ya, artinya tablet biasanya kan, ya ada juga yang ada SIM card-nya ya, biasanya tapi dia menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth ini. Most of the app ya, the work phone are also available for tablet. Yani. Kemudian ini tablet itu bisa ini, biasanya dia menggunakan touchscreen ya, touchscreen itu. Kemudian tablet nanti sini juga untuk mengakses seluler bisa juga ya. And that usually do not include GPS. Tapi biasanya ini bukan untuk GPS ya. Yang paling GPS itu HP ya, karena kan lebih fleksibel, bisa kalau tab itu kan besar kayak laptop ya. Itu. Laptop juga bisa sih GPS gitu ya, walaupun nggak ada GPS-nya bisa karena dia menggunakan Google Map dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada juga ini ya, e-reader-nya. Ada Amazon Kindle. Ya, ini memiliki khususan tujuan ya, karena device ini ya, ini black and white display ya, that have been optimized for reading text. Jadi nanti benar-benar ya bisa untuk menikmati kayak selayaknya buku itu bisa untuk membaca. Kemudian nanti di sini although the reassemble tablet that lack memory of feature and function the tablet provide. Sudah ada beberapa fitur-fitur yang lain. Nah, nanti di sini ada akses e-book lah, e-book online terutama itu ya. Kemudian nanti untuk koneksinya ya, ini juga bisa ada seluler dan yang lain lah. Nah, e-reader baterai life is usually too long than tablet. Jadi e-reader ini lebih lama ya, lebih awet ya, karena ya mungkin tidak seperti sekomplek tablet yang ada game dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada apa? Ada teknologi baru ya. Nah, ini adalah namanya wearable, ada smartwatch and fitness track ya. Nah, sekarang ini kalau Anda perhatikan di mall ya, misalnya kalau Anda ke Jogja ya ke Amplas itu, di S atau di Fortuna itu, di S itu menyediakan banyak alat-alat ya. Alat fitness itu sudah disertai untuk ya, untuk deteksi ya. Wearable smart device that are meant to be worn on the body ya, to attach to clothing. Jadi Anda pasang ya di tangan, itu sudah bisa mendeteksi apapun gitu ya. Nah, ini. Mungkin ada sepeda atau apa ya di sana yang bisa Anda nikmati itu ya. Karena apa? Karena di sini sudah ada microprocessor ya. Special OS and app ya, sudah ada itu. Artinya mungkin digit nadi Anda itu sudah ada sensornya, kemudian dimasukkan dengan teknologi GPS atau Wi-Fi atau Bluetooth, itu nanti bisa Anda gunakan untuk mengetrack ya. Jadi the fitness tracker is similar to smartwatch but a limit to monitoring the body such physical activity, sleep and exercise. Itu nanti bisa di kecepatan. Jadi Anda pidato kecepatannya berapa,
Kemudian nanti juga Anda bisa lakukan apa ini, kecepatannya, denyut nadi ya, nanti berapa kalori yang sudah terpakai gitu ya. Nanti di situ bisa dilihat ya. Nah, kemudian juga ada new variable juga ada ya, mulai menembus ke area-area yang lebih canggih, namanya augmented and virtual reality. IA atau augmented reality adalah computer graphic integrated with is seen in the real world gitu ya. Jadi Anda benar-benar menikmati 3 dimensi ya, kayak selayaknya kalau Anda mungkin mau simulasi untuk naik pesawat, naik mobil, macam-macamnya. Nanti ini menarik di sini, menarik banget ini riset-riset di sini ya. The graphic overlay the ring ya from cartoon character game application atau game ya. To information for emergency management training for first responder. Nanti kalau Anda nge-game pakai ini ya benar-benar ya mungkin tembak-tembakan atau main apalah itu benar-benar kayak real itu. Namanya aja virtual ya. In the virtual reality, user wear a specific headset with display graphic from several computer. Jadi di sini the graphic image 3D, ya, 3 dimensi ya, include very reality world. Jadi benar-benar kayak nyata itu. Bahkan nanti virtual reality user motion ya, nanti motion detect by sensor with allow to user to interact with the move around in the virtual reality. Ya benar-benar pakai. Dan kemudian Anda ya selayaknya Anda jalan ya di alam nyata gitu ya, ada 3 dimensi yang bisa Anda rasakan. Walaupun dia hanya di situ gitu ya, hanya duduk diam, tapi dengan gerakan-gerakan itu sudah dipandu dengan beberapa sensor gerak, sensor yang bermacam-macam yang dipasang ya, bentuknya 3 dimensi. Oke, kemudian nanti di sini ada lab ya, silahkan lab. Dia ada praktikum ya, ada video juga yang bisa dinikmati di Netakat. Nah, sekarang kita sampai ke sebuah ini motherboard. Motherboard ya. Jadi nanti di situ the compact nature laptop and number of internal ya of it small amount of space. Jadi laptop itu kecil banget ya. Tapi nanti walaupun dia kecil ya, dengan size restriction result, ini ada variasi ya, variasi bentuknya ya. Nah, kemudian di sini ada komponennya ya, ada motherboard, ada RAM, ada CPU, ada store device. Kemudian saham laptop komponen itu adalah nanti di sini ada CPU. Nah, CPU-nya tapi didesain dengan apa? Less power. Tidak seperti PC ya, server apalagi itu. Diusahakan kecil, tapi sudah luar biasa kecepatannya dan mampu bekerja secara baik. Kemudian desktop motherboard ini ada standar bentuk ya untuk faktornya. Nanti di sini ada bermacam-macam ya. Nanti di sini adalah ada namanya standar size. Ini ada dan ada perusahaan ya yang menyediakan. Misalnya di sini ada komponen, ada laptop, ada desktop. Nah, komponennya motherboard, ini ada faktornya. Nanti di sini ada priority, proprietary, ya nanti ada ATX, micro ATX, mini ATX, ITX. Kemudian untuk ekspansi slotnya ini ada mini PCI, ada PCI, PCI X, ada PCI Express, ada mini PCI. RAM-nya, slotnya itu ada SODIMM dan ada DIMM. Kalau laptop dia SODIMM, kalau desktop dia DIMM. Ini perbedaannya ya. Jadi laptop itu untuk motherboardnya proprietary, kemudian untuk ada mini PCI nggak besar, ada SODIMM. Kalau desktop besar seperti ini. Nah, ini adalah piranti daripada internal komponen dari laptop. Sekecil ya, kecil dia bentuknya kecil. Ini ada RAM, ada CPU, ada hard disk. Ini juga ada RAM juga ya, bentuknya seperti ini. Jadi dia bentuknya kecil. Dan lebih kecil ya, RAM-nya itu SODIMM.
nanti CPU-nya juga less power, SATA drive-nya ukurannya antara ini ada 1,8 in atau 2,5 in ya. Lebarnya itu seperti itu kecil ya, ada bahkan dia hard disk-nya itu pakai SSD karena dia lebih kencang ya, walaupun ukuran kecil tapi sekarang udah mulai besar juga ya, tapi harganya beda dengan yang biasa. Nah, kemudian nanti di sini ada special function key ya, yang harus kita ketahui. Nah, orang IT nanti ada FN ya, function. Nah, nanti di sini ada beberapa fungsi yang bisa Anda kombinasikan. Misalnya Anda mau ke display, itu ada biasanya fungsinya bisa Anda pakai. Biasanya sih ada bendera Windows sama P itu untuk ke ini ya, ke layar ya, macam-macam nanti ini. Nanti ada setiap laptop itu memiliki user guide yang berbeda-beda. Oke, nanti connect akad. Silahkan yang ada lab-nya. Nah, sekarang kita sampai ke ini. Hal yang menarik, kenapa kita bisa senang dengan laptop berat lain, karena adanya display. Ini yang paling menarik nih. Nah, teknologinya ada LCD, ada LED, sama OLED. Nah, jadi di sini ada 3 tipe ya. Display yang Anda nikmati laptop Anda itu loh, itu ada namanya LCD. Liquid Crystal Display, ada Light Emitting Diode, ada Organic Limiting Diode. Nanti di sini ada namanya Commonly Used Twisted Pneumatic or IPS in Planning Switching. Nanti di sini juga ada namanya Userless Power and has longer lifespan than LCD. Nah, ini biasanya ini kan pakai usia ya, lampunya mahal ini. Tapi kalau yang bawah ini sudah lebih hemat ya, karena pakai LED itu, ini LED gitu ya, yang lebih lama. Apalagi yang bawah ini ya, ini untuk mobile ya, ini untuk device kamera pakainya OLED itu. Makanya hemat ya, powernya hemat kita ya, karena ada teknologi ini. Ini dalam-dalamnya kalau Anda lihat ya, nanti di sini. Nah, ini cara kerjanya, ini bagian-bagiannya kenapa bisa sampai Anda mendapatkan warna sangat sempurna dan indah itu ya, karena ada susunannya ini. Nah, sekarang kita lihat fitur laptop display fitur. Nanti ada di the touch screen, ada touch screen sama cut off switch ya ini. Anda bisa lihat ini ada, Anda lihat semua ini biasanya touch screen ya. Ini adalah touch screen have special glass attached to front end to digitalizer. Jadi Anda bisa nggak usah pakai mouse ya, kemudian touch screen kayak HP itu. Kemudian ada the touch screen ya. Ini. Jadi nanti di sini ada laptop permit to touch screen to be used to tablet when display is detached. Ada lagi yang lebih canggih ini ya, cut off switch ya. Cut off switch help to convert power by turning off display. Nanti ada seperti ini ya. Nanti ada yang ini yang bisa Anda lepas. Wah, luar biasa ini ya, keren banget ini. Bisa enak ya kita mengoperasikannya. Kemudian ada yang touchscreen sama ada yang seperti ini nanti untuk sleep atau hibernate gitu ya. Nah, nanti di sini ada beberapa ya dari situ semua ya. Ada apa ini, ada backlight and inverter. Nanti di sini ada 2 komponen ya dari backlight itu. Ada cold cathode fluorescent lamp sama light emitting diode. Ini terkait dengan ini apa, di balik yang Anda nikmati ya, itu berupa layar display itu seperti ini ya, ada sisi FL sama LED-nya itu. Kemudian komponennya ada backlight and inverter tadi, ini ada fluorescent backlight sama inverter sama LED backing light. Nanti bentuknya seperti ini ya.
Ini kalau bagi yang suka servis ya, nanti harus tahu ini. Luar biasa ya teknologi sekarang ini ya. Ini sudah ada yang menemukan ya, luar biasa ini untuk kesempurnaan gambar dan animasi yang ada. Nah, kemudian bagi Anda harus tahu juga bahwa setiap laptop itu ada memiliki antena. Ini. Mungkin kita nggak berasa ya, antena di mana? Nah, antena itu nanti dia dililitkan di sini sepanjang kabel ini. Itu ada WiFi antena konektor, WiFi antena lead, ada WiFi antena with guide. Nanti di sini ada seperti itu ya. Butuh antena karena butuh pemancar dan harus match ya itu. Nah, itu kita nggak merasa ya, taunya ya laptop itu, tapi dalamnya luar biasa nih ya. Banyak kabel yang tersedia. Anda bisa nikmati. Bisa Anda lihat. Nah, sekarang ini sudah canggih juga adanya webcam dan mikrofon ya. Nah, seperti saat ini gitu ya. Nah, ini kita bisa aktifkan ya kamera kita masing-masing sebenarnya seperti itu. Jadi Mas Leto today webcam and microphone build ya, webcam is normal position at top center and display. The internal microphone can often contact to the webcam. Sama nih seperti ini ya. Jadi nanti ada di sini. Sekarang sudah ada sering pakai ya kita. Nah, nanti sekali-kali kita lakukan ini untuk presentasi ya. Nah, saya mau rencana nanti setelah pertemuan ini ada kelompok untuk melakukan presentasi tugas gitu ya. Nanti biar lebih baik gitu. Laptop konfigurasi, kalau sekarang laptop konfigurasinya di laptop itu nanti ada namanya power management ya. Nanti kalau Anda mau mengkonfigurasi laptop nanti ya, nanti di sini ada manage power yang Anda gunakan ya. Kemudian power itu nanti akan mengontrol seluruh komponen. Kemudian di sini ada Advanced Control and Power Interface atau ACP, bridge between the hardware operating system and load technician management ini. Nanti di sini ada AC PMI Power Description, nanti ada S0, S1, S2 sampai S5. Nah, ini untuk urutan proses ya. Kalau S0 itu adalah komputernya on, CPU-nya juga running. S1 itu ini untuk menentukan bahwa CPU dan RAM-nya masih menerima power ya, tetapi device-nya sudah mati dan seterusnya. Nanti untuk beberapa kondisi aja yang bisa Anda lakukan dan cermati. Nah, ini juga ada namanya ini. Salah satu manajemen SP ini setting adalah dia berada di BIOS ini ya, BIOS ini. Nanti biasanya bermacam-macam, ada Dell, ada F1, F2 untuk masuk ke BIOS. Nah, ini BIOS seperti ini ya, mungkin kita pernah bahas juga ya. Nanti dia bisa Anda setting lah ya, Anda orang IT lakukan ya di laptop Anda masing-masing. Ya, nanti ada power management dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa dari sini Anda atur ya. Beberapa tadi. Nah, ini ada Bluetooth. Nah, ini Bluetooth itu menggunakan standar IEEE ya, IEEE 80.15 ya, jadi 802.02.15 ya itu. Jadi Bluetooth ini adalah untuk apa? Untuk voice, musik, video, dan data. Nah, di stand up Bluetooth personal area, nanti di sini ada keterbatasannya ya. Nah, ini. Nanti di sini juga ada teknologinya ya. Misalnya 10 meter itu nggak panjang banget, dan biasanya juga dia Bluetooth ini juga menggunakan keamanan ya, untuk bisa masuk itu dia menggunakan 120 bit encryption ya, on and pin authentication. Jadi sudah ada security-nya juga. Nah, nanti Anda bisa menggunakan seperti itu ya, Bluetooth laptop connectivity ya. Mereka sekarang ini sudah bisa bermacam-macam ya, nggak hanya berarti HP, tapi speaker ya, speaker
yang lain tuh sudah banyak yang menggunakan Bluetooth ya untuk berkomunikasi. Oke. Nah, sekarang kita sampai ini ya, seluler. Ya, seluler one ini. Jadi nanti di sini Anda bisa gunakan integrasi ya, one capability requires software installation and no additional antenna ya or accessories ya. Nanti Anda bisa menggunakan WiFi lah gitu ya untuk melakukan koneksi, dan sudah ada tadi ada WiFi, ada tethering, ada Bluetooth ya. Nanti hotspot itu bisa Anda lakukan. Sekarang udah fasilitasnya luar biasa di laptop Anda itu ya. Anda bisa menerima, memancarkan, berbagi dan seterusnya. Itu silakan Anda bisa oprek ya. Nah, ini bentuk WiFi ya, WiFi yang ada di laptop ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ya otomatis biasanya juga ini ya, pertama mahal biasanya ini ada pakai G ini ya, A, B, G ini tergantung jangkauannya ya. Kecepatan dan jangkauan. Ada bermacam-macam ini ya, karena ada kecepatan dan jangkauan. Nanti ada spesifikasinya. Orang IT harus tahunya di situ ya bedanya. Oke, sekarang kita laptop, hardware, komponen, dan installation. Nah, kita sekarang sudah banyak ya piranti-piranti untuk card ya, Express card itu ya. Nanti di sini ada misalnya ada seperti ini. Ada Express bus, nanti ya size-nya sekian, ketebalannya, dia menggunakan apa, USB berapa ya. Ini USB tambah tinggi itu tambah cepat gitu ya. USB 2 ya kurang kencang, USB 3 lebih kencang untuk mendata. Nanti juga ini ya, Anda lihat ini juga USB 3. Jadi lihatlah ya versinya, kemudian untuk apa. Ini bahkan bisa digunakan untuk firmware, TV tuner, wireless NIC dan seterusnya. Untuk bentuk daripada Express card ya, yang 34 ini. Nah, ini juga piranti-piranti yang lain yang sering Anda temui di kamera, di HP ya. Ya, ini sudah ada external flash disk, ada flash disk card, ada flash card reader ini. Nanti ya bermacam-macam. Saya kira silakan ya Anda orang IT ya belilah gitu ya untuk ya yang penting keperluannya aja gitu ya. Tapi sudah luar biasa ya. Bahkan sekarang ini sudah Anda lihat belanja sudah menggunakan smart card reader ini. Smart card reader mirip dengan kartu kredit. Ya. Nanti bisa ada mikroprosesornya. Kemudian Anda tinggal masukin dan bisa kontak. Nanti di sini Anda juga akan belajar ya di IT ini tidak hanya alatnya, tapi sampai softwarenya. Nanti Anda akan belajar service WCF. Bagaimana bank menyediakan servis, kemudian nanti digunakan alat ini sebagai klien untuk mengaksesnya. Gitu ya. Ya, Anda masukin nomor rekeningnya, duitnya berapa, belanja apa, nah, kemudian ada passwordnya dari sini. Ini menggunakan namanya web service ya WCF. Ya, nanti ada kuliah juga, nah tidak hanya lihat alat, tapi nanti ada kuliah softwarenya juga di apa untuk membuat ini ada. Kemudian ini adalah untuk memori ya, SODIMM untuk laptop, bentuknya seperti ini. Yang rata-rata ya 8 gitu ya. Ini berapa nih 5, 12 ya. Nanti di sini SODIMM ini bentuknya seperti ini dan bisa dilakukan untuk melakukan ini ya. Apa? Upgrade atau apa. Dan ini penting ya untuk Anda ketahui ya, laptop-laptop Anda itu ya perhatikan juga lah bahwa nanti dia bisa digunakan untuk ya minimal bisa mengupgrade ya, kalau rusak bisa melihat atau mengganti sendiri. Ini ada videonya juga diletakkan. Nah, kemudian nanti di sini ada ini apa hardware ya.
Nanti overview and hardware replacement ya. Some part of laptop typical call customer replaceable unit atau CRO and calibration by customer. CRO include komponen charge laptop, baterai ya, baterai and RAM ini ya. Nah, kemudian part the sold be replaceable by customer or call replaceable. Ini ada apa? Oke. Nanti di sini ada beberapa ya, nanti di sini ada hardware, ada data transfer, keyboard, internal laptop, cleaning dan sebagainya. Cara-cara replacement ada videonya. Kita lihatnya juga. Ini contoh untuk power ya, ini. Bagaimana Anda melepas sebuah baterai misalnya ini. Nah, ini baterainya, wah ini. Kemudian ini ada if eksperimen ya, nanti sini Anda bisa lepaslah baterai itu. Ada videonya. Ini lebih banyak ke praktek aja ya. Internal storage and optical drive ini juga sama ya. Ini silahkan kayak gini nih nanti besok lab ya, praktek dengan instruktur seperti itu. Nah, ini untuk peralatan device. Nah, ini nanti di sini ada cellphone ya. Ini juga sama ya, Anda bisa pakai penusuk itu untuk mengeluarkannya ya. Saya bahas ini banyak banget filenya Mas. Ini untuk wire connectivity-nya ya. Anda sudah tahu ya, di charger dan sebagainya, bermacam-macam bentuk, ada USB cable, micro USB, Lightning cable and port, proprietary cable and port dan sebagainya. Oke, ya itu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu nanti Anda bisa dipraktek ya. Jadi itu. Ini wireless connectivity ya, ini share internet connectivity ya. Nanti ini. Jadi nanti di sini ada NFC ya. Jadi mobile device also use following wireless connectivity, ada namanya NFC, near field communication ya. Nanti di sini ada NFC enable mobile device. Ini adalah mobile device yang establish to radio communication with other device by placing a device close together ya, or by tossing them together. Nanti ada inframerah, ada Bluetooth.
Jadi smartphone internet ya ini. Bentar ya ini. Jadi seperti itulah ya perkembangan teknologi yang sangat canggih ini ya. Ada beberapa, ada tethering, mobil hotspot ya. Seperti itu. Nanti di sini ada wearable device ya, itu. Ada wearable device seperti ini ya. Ini juga sudah bermacam-macam sekarang sudah ada di fitness, ada VR tadi augmented reality ya, sudah semua sudah ada di industri perusahaan ya, tinggal pakai aja itu. Ada specialty device, nah ini ada beberapa ya, ada GPS itu ya, kemudian ada electronic reader dan sebagainya tadi, ada Kindle dan sebagainya ini. Nah sekarang kita akan lihat koneksinya ya, network connectivity and email. Ya, ini network connectivity. Ada wireless data networking ya. Ini ada ability of tablet, ada mobile device tipenya apa itu. Nah, ini saya kira sudah ada ya, tinggal diulang-ulang aja terkait ini. Nah, ini yang penting ini sekarang. Nah, sekarang ini media penyedia jasa HP ya atau seluler itu menggunakan beberapa teknologi. Karena sekarang ini bagaimanapun membutuhkan data yang besar. Untuk apa? Untuk kecepatan ya. Sekarang ini orang itu tidak hanya puas dengan suara, dengan gambar, ya, dengan video, tetapi orang sekarang ini maunya itu ditingkatkan dalam artian kecepatannya. Nah, intinya apa di sini bahwa penyedia jasa tersebut berkembang ya kecepatannya, ini sebenarnya sisi kecepatan saja ini ya. Anda lihat saja ya kata kuncinya di situ, katakanlah dari 4G ya, 4G itu kecepatannya 100 Mbps ya, sampai dengan 1 gigabit per second. Nah itu nanti bisa untuk game ya, untuk video conference dan sebagainya itu. Bahkan nanti ada long term evolution ya, ada LTE itu nanti bisa ditingkatkan menjadi 4 GB. Maka muncullah yang 5G ini ya. 5G ini yang 2019 sudah muncul dan ini bisa sampai kecepatannya adalah 20 GB. Yaitulah. Karena apa ini? Ya ini bermula dari ditemukannya fiber optik gitu ya. Nah, dengan fiber optik sudah dipasang di antara backbone, tahu backbone itu ya misalnya tower-tower itu
itu sudah dipasang fiber optik sehingga bisa kecepatannya besar. Dulu belum, maka Anda berterima kasih itu kepada para penggali jalan itu atau pemasangan fiber optik itu, nah itu penting banget itu. Nah, sehingga sudah mampu sekarang ini seperti itu. Jadi infrastruktur itu ya bertahap ya. Itu yang jelas semenjak ada fiber optik ya, mampu kecepatan seperti itu. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau kita naik pesawat atau apa itu ada beberapa mode namanya airplane mode. Jadi most device have setting called airplane mode. The setting turn off so all cellular as well as Wi-Fi and Bluetooth radio. Most mobile functionally is still usable but communication is not possible. Jadi kalau Anda naik pesawat biasanya boleh ya Anda bikin mode ini. Anda tetap bisa main game kalau ada game atau melihat data dan sebagainya. Tetapi tidak bisa itu ya, ada Wi-Fi-nya nggak aktif ya, selulernya aktif, Bluetooth-nya juga nggak itu. Mengganggu navigasi lah gitu. Yang hanya digunakan untuk melihat aplikasi yang lain ya, karena ini adalah but communication not possible ya. Tapi masih bisa digunakan. Mungkin sudah download dan sebagainya. Kemudian ada hotspot ini ya, hotspot. Ini hotspot ini adalah seluruh device yang hanya digunakan untuk yang lain. Ini ada tethering ya ini. Kemudian di sini ada Bluetooth ya, Bluetooth. Nah, ini juga Bluetooth ya, ini sudah macam-macam ya. Ada sekarang sudah bisa menikmati zaman sekarang ini ya dengan menggunakan wireless speaker, headphone, keyboard or mouse, gaming on console, wes ya sudah. Ada hidup di generasi Z menikmati ya keindahan dunia ya. Dulu masih susah banget ya. Bapak susah, bapak installnya disusahin. Sekarang udah luar biasa ya. Bluetooth pairing ini kalau mau Anda Anda mau mindah isi HP dan sebagainya, ada namanya Bluetooth pairing ada mail ya, ini email. Email ini adalah ada email server, ada email client. Nah, Anda itu sebagai email client. Di email itu nanti membutuhkan software ya, atau Gmail atau Outlook dan sebagainya, itu Anda bisa install lah gitu ya di HP Anda. Ini sudah masanya ya. Jadi email server itu responsibility for forwarding email message sent by the user. Server forward email to the email server storage email until the user ya, nanti seperti inilah ya. Ada Gmail, ada Yahoo Mail, ada Outlook yang miliknya Microsoft. Itu biasanya Microsoft akan berafiliasi dengan kampusnya sehingga nggak kerasa ya. Misalnya kita pakai UMY itu pakai Microsoft, itu seperti itu. Atau pakai UMY juga ada yang Gmail itu dia pakai umj.university juga ada. Itu ya yang Gmail. Nah, email itu nanti ada beberapa macam bentuk. Ada POP3, ada IMAP, ada IME, ada SSL, ada SMTP. Jadi ini bentuk-bentuknya ya. Jadi email client and server use various protokolnya bermacam-macam. Ini portnya beda-beda. Ini portnya 110, itu aja portnya 143, portnya 25 itu. Nah, biasanya kalau ini kaitannya dengan ini. POP3 dengan ini, POP IMAP dengan SSL ini. Nanti bisa Anda cermati itu ya. Di networking itu akan dibahas lebih lanjut. Nah, email itu nanti seperti ini ya, email client to be installed to device mobile, Anda install ya, itu ada aplikasinya. Kemudian many client ini configure using Wizard ya. Nanti di sini juga ada informasi emailnya, ada email address, ada display name, ada email protokol, ada incoming and outgoing mail server, ya, ada accounting credential ya. Ini ada desktop. Nih.
Nah, email address, name address ya. Sekarang ini udahlah nanti di sini Anda bisa bikin email kemudian Anda praktekkan ini ya. Jadi email addressnya kan jelas, display name-nya apa, ya, email protokolnya apa, incoming-nya ini. Nah, juga ada Android-nya. Kalau Android ini kan mewajibkan Anda ya, setiap Anda beli HP harus memiliki email Android. Jadi ini Android device is capability using advanced communication applicable data service. Meaning this application feature requirement to use web service provide di Google. Jadi dia menggunakan namanya web service. Nanti juga Anda kuliah, nanti ada namanya kuliah web service. Kemudian nanti juga ada iOS email configuration. Nah, ini sama ya. Nanti ini juga Anda apabila memiliki device MacBook atau iPhone itu wajib memiliki ini. Namanya iOS device ini ya. Nanti di sini adalah multiple account simultan ya. Nanti ini juga ada iCloud-nya, ada Yahoo Email, Gmail, Outlook dan sebagainya. Bahkan nanti di sini ada namanya Apple ID. Nah, nanti digunakan untuk men-set up iOS device Anda. Jadi Apple ID used to access Apple Store ya, the Internet Store and iCloud, iOS device, app, contact, like your ID. Nah, cuma biasanya kalau nanti yang perlu Anda perhatikan, kalau Anda seperti ini harus memiliki ini kartu kredit gitu ya. Ini satu paket dengan programnya riba. Jadi Anda harus memiliki kartu kreditnya. Kalau nggak kredit nggak bisa. Karena bisa untuk belanja-belanja dia langsung pakai kartu kredit, beli software dan sebagainya itu. Ya silahkan ya itu ada kartu kreditnya. Bisa untuk backup dan sebagainya. Dan langganan nanti itu. Nanti ada internet email ya. Ini ada internet email, ada lokal email, internet email. Nah, nanti bisa Anda install ya di HP Anda. Nanti bentuknya seperti ini. Jika ada notifikasi, Anda dapat email dan seterusnya ya dari beberapa jenis email yang Anda miliki ya dari bisa Anda pakai mail, Outlook, Windows Live Email atau Thunderbird gitu ya. Itu sudah ada aplikasi yang bisa Anda install. Nah, kemudian nanti di sini ada tipe data untuk sinkronisasi ya. Nah, di sini ada manageable combination of desktop, laptop, tablet ya. Nanti intinya apa? Bahwa kalau Anda menggunakan cloud atau menggunakan Google Drive ya atau tadi ada cloud yang lain itu nanti Anda bisa sinkronisasi. Anda punya laptop, Anda punya HP, Anda punya laptop di mana-pun, asal Anda sudah simpan di cloud itu enak. Ada sinkronus aplikasinya, kontaknya, aplikasinya, emailnya, kalendernya, itu semua bisa disinkronisasi. Ya, saya sudah merasakan pakai OneDrive, belinya Microsoft, itu sudah senang gitu ya. Jadi kita simpan di sana, kita buka dimanapun, atau nanti user password, ya sudah bisa dibuka gitu ya. Data kita nggak takut kehilangan karena sudah di cloud gitu. Ya kayak email Anda lah, Anda memiliki email kan senang gitu ya. Email Anda kan tetap di sana, Anda simpan di email. Nanti sini ada sinkronisasinya. Ya, ada Android sinkronisasi maupun nanti Anda juga bisa pakai ini iOS. Ada backup sinkronisasi ya. Tapi nggak enaknya itu kalau iOS itu bayar ya, bayar. Anda dikasih free 5 giga atau berapa, nanti Anda sudah penuh, Anda ditutup bayar itu. Kalau nggak bayar nanti terbatas nyimpannya seperti itu. Tapi intinya ini harus dilaksanakan ya. Ya kita bisa teori sebanyak-banyaknya, tapi paling bagus Anda mulailah ya beli atau praktek itu nanti biar ngerti. Tapi intinya ini memudahkan dalam hidup ini. Nanti ini sinkronisasi, nanti bisa pilih ya macam-macam sinkronisasi ini. Ya, ada automatic when iPhone connected atau WiFi, yaitu nanti bisa melakukan. Paling mudah Android Anda itulah, Android itu kan di backup ya. Anda bisa biasanya pagi itu dia melakukan backup. Misalnya WA, WhatsApp itu otomatis di backup, sudah di setting gitu ya.
Ya contohnya seperti itu. Yang lain juga seperti itu, juga mirip. Nah, sebelumnya kita sampai ke ini ya, preventive maintenance ya for laptop and other device mobile ya. Ini ada schedule maintenance for laptop and device mobile ya. Nanti seperti ini ada. Nah, ini jangan sampai Anda sembrono ya. Naruh Coca-Cola merek Yahudi itu taruh di atas laptopnya. Nah, kalau tumpah ya bisa remuk gitu ya. Jadi seperti ini nggak boleh lah gitu ya, Harrison. Nanti kalau laptop ya Anda harus memiliki program untuk maintenance ya. Misalnya preventive schedule laptop ya, bersihkan secara berkala. Ya, update softwarenya, hardwarenya dibersihin gitu ya. Ini ya beberapa yang harus Anda bersihkan. Mobil juga sama ya. Nah, ya jangan sampai harus dengan kain yang halus dibersihin gitu ya. Ini kan kesayangan Anda ya, tidur mau kemana pun harus pakai, harus dirawat baik-baik. Nah, itu. Kemudian troubleshooting ya, ini sama seperti yang terdahulu. Bagaimana kalau kita mau troubleshooting ya, urut-urutannya seperti ini ya. Identification the problem, establish the theory for the cause. Jadi masalahnya apa, diidentifikasi, menciptakan teori yang mau digunakan untuk menyelesaikan masalah, mencoba dulu, kemudian baru mempraktekkan ya. Setelah praktekkan ya dicek dulu ya, tidak buru-buru, harus dicek, kemudian didokumentasikan. Ini beberapa contoh untuk step identifikasi dari pertanyaan pembuka, pertanyaan penutup, dari identifikasi masalah laptop, identifikasi untuk mobile, ya ini pertanyaannya seperti ini. Oke. Nanti bisa jadikan kunci ini apa? Belajar untuk mengidentifikasi dengan ngomong-ngomong gitu ya. Ini untuk establish teori ya, misalnya laptopnya apa, baterainya rusak atau apa, nanti kalau mobil seperti apa. Oke ya. Saya kira itu, kalau ini nanti silahkan Anda bisa lebih cermati ya. Ini beberapa cara ya. Ini ada lab. Ini kuncinya adalah di praktek ya. Jadi nanti yang terpenting di sini adalah dengan adanya laptop dan peralatan mobil yang lain, yang pertama ada mampu ya menerangkan fitur dan fungsi laptop dan mobil yang lain. Jangan gaptek-gaptek amat lah orang IT gitu ya. Mampu untuk mengkonfigurasi tadi, terutama untuk satu daya powernya laptop, termasuk wirelessnya bagaimana. Bisa membuka lah ya, bisa membuka komponen laptop ya, tapi ya dikomplitin dulu itu Piranti ya. Kalau dulu di kita offline ada praktek bongkar pasang laptop gitu, jadi laptop itu dilepas semua, dipasang lagi, itu penting ya. Nanti ya kalau ada ya, coba saya ke asisten ya, nanti pertemuan sisa itu kita gunakan untuk bongkar pasang laptop aja gitu ya, itu dengan tools yang sudah tersedia. Nanti kita akan koordinasi, mendefinisikan tujuan dari karakteristik mobile ini juga penting ya. Menerangkan konfigurasi jaringan, menerangkan tadi terkait untuk maintenance laptop ya, troubleshooting dan seterusnya. Jadi ini semuanya teorinya sudah ada, Anda tinggal action ya, berani melakukan ya, tapi lakukan dengan cara yang